Vlog perjalanan umroh episode 3. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Hari ini adalah hari kedua aku berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Setelah selesai melaksanakan ibadah umroh pada hari pertama, agenda hari ini bebas sehingga tiap jamaah bisa melakukan aktivitas sesuai yang mereka inginkan. Melalui vlog kali ini, aku ingin mengajak teman-teman untuk mengikuti kegiatanku saat berada di Mekah selama seharian. Aktivitas ini pun dimulai saat kami berjalan kaki dari hotel ke Masjidil Haram untuk sholat subuh berjamaah. Iya, tetap suasana hawanya anget. Ke belakang sana ke daerah. Jadi dia kan ada proyek 2030 besar di sana itu teras. Jadi menara yang baru sekarang di samping sana. Dia tuh mau dibikin terasnya Masjidil Haram panjang banget. Di kota elitnya dia di sana. Ikonnya ini Masjidil Haram. Nah, seperti inilah suasana menjelang subuh di kota Mekah. Meski masih pagi buta, suasananya terlihat ramai karena orang-orang keluar hotel untuk beribadah. Masih pagi seperti ini, toko es krim harusnya masih tutup. Tapi di Mekah, tokonya sudah buka. Kalau ada yang bilang bahwa New York adalah kota yang nggak pernah tidur di dunia, aku rasa julukan itu lebih tepat diberikan ke kota suci Mekah. Setiap hari selama 24 jam, kota ini selalu hidup dengan aktivitas jamaah umroh atau haji dari seluruh dunia. Alhamdulillah, kami sudah sampai di Masjidil Haram. Berhubung di bagian dalam sudah penuh, kami pun memutuskan untuk mengisi saf sholat di lantai atas. Selesai sholat subuh, aku mengisi waktu dengan minum air zam-zam dan menikmati keindahan Masjidil Haram pada pagi hari. Alhamdulillah sudah ada di Masjidil Haram di Mekah dan ini adalah tempat di mana Ka'bah berada. Nah, di sini tadinya ada sholat subuh berjamaah, tapi begitu pagi tiba sajadah-sajadahnya dibereskan. Karena di atas sudah sepi, aku memutuskan untuk turun dan keluar dari Masjidil Haram.
Inilah penampakan Masjidil Haram pada pagi hari. Masya Allah, indah banget ya. Kalau ini adalah penampakan Abraj Al-Bait, salah satu gedung tertinggi di dunia. Biasanya cuma lihat dari sosmed atau internet aja, alhamdulillah, kali ini aku berkesempatan untuk melihatnya secara langsung. Kalau teman-teman perhatikan, di sekitar Masjidil Haram terdapat banyak gedung yang menjulang tinggi. Nah, bangunan-bangunan tersebut adalah hotel dan pusat perbelanjaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan para jamaah umroh atau haji. Semakin dekat hotel dengan Masjidil Haram, maka semakin mahal pula tarif menginapnya. Dari Masjidil Haram, aku kembali ke hotel untuk sarapan pagi. Setelah itu, pergi ke Masjidil Haram lagi dalam keadaan berihram untuk mengabadikan momen para jamaah saat tawaf mengelilingi Ka'bah. Inilah penampakan Ka'bah dari dekat. Dari sisi ini, kita bisa melihat ada sebuah talang emas atau dikenal dengan nama Mizab Ar-Rahman yang terdapat di atas Ka'bah. Talang emas ini merupakan saluran air yang berada di atas Hijr Ismail yang berfungsi untuk memperlancar pembuangan air dari atap saat hujan atau saat pencucian Ka'bah. Setelah melewati talang, kita bakal melewati sudut Ka'bah yang bernama Rukun Syami yang menghadap ke arah barat laut negeri Syam, yakni Suriah, Yordania, Libanon, dan Palestina. Kemudian, kita melewati Rukun Yamani, sudut Ka'bah yang menghadap ke negara Yaman dan sejajar dengan Hajar Aswad. Pada bagian bawah sudut ini tidak ditutup dengan kiswah, dan menyentuhnya adalah salah satu sunnah dalam ibadah haji dan umroh. Kalau tadi Rukun Yamani, sudut ini adalah Hajar Aswad atau dalam bahasa Indonesia berarti batu hitam. Disinilah para jamaah berlomba-lomba untuk menciumnya karena merupakan salah satu sunnah dalam ibadah umroh dan haji. Hajar Aswad berasal dari surga yang diantarkan langsung oleh malaikat Jibril kepada Nabi Ismail. Setelah Hajar Aswad, kita melewati Bab Ar-Rahmah alias pintu kasih sayang. Inilah pintu Ka'bah yang terbuat dari emas murni sebanyak 280 kg. Dari Bab Ar-Rahmah, kita bakal melewati sudut Ka'bah berikutnya, yakni Rukun Iraki yang menghadap ke negara Irak. Sayangnya, aku nggak sempat merekam sudut ini, jadi nggak punya dokumentasinya sama sekali. Yang jelas, tawaf selalu dimulai dari Hajar Aswad, lalu berputar ke Rukun Iraki, Rukun Syami, Rukun Yamani, dan kembali lagi ke Hajar Aswad sampai 7 kali. Setelah menyaksikan prosesi ibadah umroh, aku lalu berkunjung ke Abraj Al-Bait atau The Clock Tower karena penasaran seperti apa di dalamnya. Begitu masuk, aku langsung takjub. Aku nggak expect kalau ternyata di dalamnya ada mall modern ini. Apalagi mallnya terletak persis di depan Masjidil Haram. Dengan tinggi 601 meter, The Clock Tower adalah bangunan tertinggi keempat di dunia. Bangunan ini juga merupakan menara jam tertinggi sekaligus bangunan yang memiliki museum tertinggi di dunia. Selain mall, di sini juga terdapat observation deck yang terletak di lantai 120.
Di The Clock Tower, aku masuk ke salah satu toko. Di sana, aku melihat berbagai barang yang dijual. Salah satunya adalah buku-buku berbahasa Arab. Dari The Clock Tower, aku kembali ke hotel untuk ganti pakaian dan makan siang. Namun sebelum sampai, aku mampir dulu ke toko es krim ala Sema yang menjual berbagai varian es krim dan minuman slush serba 10 real. Dari beragam varian, aku memesan es krim mix yang terdiri dari berbagai campuran rasa. Suhu di Mekah cukup tinggi. Di saat panas-panasnya seperti ini, makan es krim itu cocok banget karena sensasinya yang dingin dapat menyegarkan tenggorokan dan mencegah dehidrasi. Cobain es krim, jadi ini es krimnya mix berbagai rasa, ada coklat, lalu ada mangga, ada vanilla, dan juga ada strawberry. Setelah ganti baju, aku kembali keluar hotel. Di sekitar Masjidil Haram itu banyak banget burung merpati. Jadi kali ini aku memberi makan burung merpati dengan jagung yang kubawa dari Jakarta. Kalau teman-teman pengen kasih makan burung di Mekah tapi nggak bawa makanannya, nggak perlu khawatir, karena di sini banyak yang jual makanan burung. Enaknya di Mekah, di sini kita bisa mendapatkan makanan atau minuman yang dibagikan secara gratis. Salah satunya adalah kopi Arab yang aku temukan di sekitar Sofwah Tower. Berbeda dengan kopi pada umumnya, minuman ini dicampur dengan rempah-rempah sehingga terasa otentik saat diminum. Oh ya, ada momen menarik saat aku berada di sini. Para pedagang asongan dan kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan menuju Masjidil Haram tiba-tiba kompak merapikan dagangannya dan berusaha menghindar karena ada petugas yang datang sidak. Para pedagang kucing-kucingan dengan Satpol PP-nya Arab Saudi karena berjualan di sekitar Masjidil Haram sebenarnya dilarang. Kalau ada petugas, buru-buru kabur. Kalau nggak ada, mereka jualan kayak biasa. Enggak semua hotel jamaah umroh itu mudah diakses dengan berjalan kaki. Nah, bagi jamaah yang hotelnya agak jauh, mereka biasanya naik dan turun bis dari sini. Menjelang azan maghrib, aku dan teman rombongan umrohku yakni Mas Yudi bersiap-siap ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kali ini kami pergi ke sana dengan melewati area perbelanjaan di kawasan Sofwah Tower. Itu saja vlog kali ini tentang kegiatanku selama 1 hari di Mekah. Buat teman-teman yang menonton, terima kasih sudah mengikuti kegiatanku dari pagi sampai maghrib. Aku doakan semoga teman-teman muslim yang menonton vlog ini dimudahkan untuk melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci.
Kalau teman-teman suka dengan konten ini, silakan di-subscribe.